Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang koneksi antar materi sebagai tugas pendidikan guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi. Ada tugas koneksi antar materi modul 2.2 ini, yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Ada dua pertanyaan besar sebagai pemantik. Yang pertama yaitu apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan keterampilan sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari modul pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan besar yang kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini untuk pertanyaan pemantik yang pertama, saya bisa menjawab bahwa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari PSE ini sebagai guru tentunya sangat perlu untuk mempelajari materi tentang pembelajaran sosial dan emosional ini. Agar apa? Agar bisa kita memahami, menghayati, mengelola emosi yang terdapat pada KSE, kesadaran diri. Yang kedua, tentunya kita dapat manajemen diri, mengelola diri dengan mencapai tujuan positif. Kemudian ada KSE yang ketiga yaitu tentang kesadaran sosial, di mana kita bisa merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang selanjutnya yaitu KSE tentang keterampilan berelasi. Di PSE ini kita dapat membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Yang kelima yaitu KSE tentang pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, di mana seorang guru harus mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab, karena hal-hal tersebut sesuai dengan 5 kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki. Kemudian bisa disimpulkan juga bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional ini agar tentunya dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan bagi murid dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga tentunya akan menjadi perubahan positif baik pada diri murid secara pengetahuan, keterampilan maupun secara sikapnya. Itulah kesimpulan saya tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya. Tentunya pembelajaran sosial dan emosional ini lebih menitik beratkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih anak untuk memiliki kesadaran sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada pembelajaran sosial dan emosional ini juga merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif ya, tentunya ini oleh seluruh komunitas manusia ya, karena untuk mewujudkan pembelajaran sosial dan emosional ini tentunya seorang guru penggerak harus menjadi pemimpin pembelajaran yang dapat membuat lingkungan sekolahnya lebih aman, nyaman, menyenangkan, namun tetap menantang dan relevan bagi murid-muridnya tersebut. Bahwa di PSE ini dapat terwujud jika seorang guru penggerak itu memiliki visi yang dapat menciptakan sebuah perubahan ya. Hal ini berkaitan dengan materi pada modul 1.3 tentunya, visi daripada perubahan. Kemudian selanjutnya pembelajaran sosial emosional ini juga sangat erat kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi, karena satu sama lain menekankan pada kebutuhan belajar. Ya, jadi memang betul-betul berkaitan ya dengan modul-modul terdahulu tentang pembelajaran diferensiasi. Maka seluruh modul saling terkait demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan profil pelajar Pancasila tentunya.
Bapak Ibu sekalian, itu tadi jawaban-jawaban saya daripada pertanyaan pemantik, dua pertanyaan pemantik tadi, kesimpulan dan kaitan dengan modul-modul sebelumnya. Kemudian apabila ditanyakan suatu pertanyaan lanjutan, yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa dan lain sebagainya, maka akan saya coba menjawab di tugas koneksi antar materi kali ini. Untuk pertanyaan pertama, yaitu sebelum mempelajari modul ini saya berpikir bahwa pembelajaran hanya bertujuan untuk merubah pengetahuan dan keterampilan anak saja, sehingga pembelajaran ini hanya berfokus pada nilai belaka. Namun setelah mempelajari modul 2.2 ini, ternyata belajar itu juga harus bisa mengubah karakter secara psikologis, sehingga anak akan memiliki kesadaran yang tinggi, dapat memahami perasaan dirinya dan orang lain, memiliki manajemen dirinya, memiliki kesadaran sosial karena peduli dengan orang lain, kemudian memiliki kemampuan untuk berelasi, bekerja sama, bergotong royong dengan teman-temannya, dengan komunikasi yang efektif dengan orang lain, ya, dan kemudian selanjutnya mereka bisa mengambil satu keputusan yang bertanggung jawab, tentunya dengan pilihan-pilihan keputusan yang memang sudah dipilihnya. Maka 3 hal mendasar yang penting yang sudah saya pelajari, yang pertama, 3 hal penting ini yang saya pelajari, yaitu pertama, menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu KSE, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, hal mendasar yang saya pelajari itu menerapkan praktek kesadaran penuh. Artinya di sini ada mindfulness dengan menggunakan teknik STOP, 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 take a breath, observe and process, atau teknik lain yang sesuai. Kemudian satu hal lagi yang mendasar yang penting yang saya pelajari, bahwa menerapkan indikator PSE yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolahnya tentunya, dan kemudian penguatan KSE bagi pendidik dan tenaga kependidikan. Itu tadi 3 hal mendasar yang penting yang sudah saya pelajari. Menetapkan 5 kompetensi, menerapkan praktek, dan selanjutnya menerapkan budaya-budaya positif yang bisa ditularkan kepada teman-teman pendidik dan tenaga kependidikan. Selanjutnya, pertanyaan perubahannya akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang utama adalah perubahan bagi murid terlebih dahulu. Maka tekad saya untuk perubahan bagi murid ini yaitu pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikulum dan ekstrakurikuler. Ini tentunya segera kita laksanakan. Kemudian melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik, seperti melakukan pembukaan secara hangat, kegiatan inti yang benar-benar melibatkan murid secara aktif, dan kemudian penutupan optimistik. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan gaya interaksi dengan murid, dan mengubah peraturan harapan sekolah tentunya. Kemudian perubahan yang akan saya terapkan bagi rekan sejawat para guru, yaitu melalui penguatan KSE ini, pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menjadi teladan, menjadi role model bagi para guru tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, berkolaborasi dengan cara membuat komunitas pembelajaran tentunya, baik di sekolah ataupun dengan cara mengintegrasikan KSE dalam
pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, bahkan misalnya rapat guru dan kegiatan-kegiatan lainnya yang diselenggarakan di sekolah. Demikian tadi penjelasan saya tentang koneksi modul 2.2 ini. Semoga bermanfaat. Saya Syarif Hidayat, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu.